Setiap diri kita pastilah punya kesibukan di tempat kerja, di rumah, dan di berbagai urusan yang kita hadapi. Kadang-kadang ini menjadi alasan yang membuat kita itu tidak bisa berkarya, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat buat orang banyak. Bagaimana caranya agar Anda bisa tetap produktif meskipun di tengah kesibukan kerja? Dalam video ini kita akan bahas seperti apa caranya untuk mengatur waktu kita, membagi peran kita, sehingga Anda bisa tetap produktif berkarya meskipun sibuk dalam berbagai urusan di pekerjaan. Mari kita saksikan videonya lewat video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia berkunjung ke channel Presenta Edu, channel pengembangan diri buat kita semuanya. Kali ini saya mau melanjutkan topik tentang produktivitas. Saya pernah mendapat sebuah pertanyaan dari seorang pengunjung blog saya. Dia bertanya, gimana ya caranya kita bisa tetap produktif untuk berkarya? Padahal kita ini kan sibuk nih, kita sibuk sehari-hari di kantor, di pekerjaan. Seperti apa caranya agar kita bisa tetap produktif tersebut? Maka dalam video ini saya ingin menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang teman-teman dapat lakukan untuk terus produktif dalam berkarya. Sebagai seorang individu, kita harus tahu bagaimana caranya kita membagi waktu. Kita pasti punya urusan di kantor, di pekerjaan. Kita harus atur waktu kita. Kapan kita akan fokus di pekerjaan kita, di kantor kita, melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan maupun industri ataupun organisasi di mana kita bekerja. Kita juga punya keluarga, kita punya kewajiban untuk mengatur keluarga kita, untuk berinteraksi dengan keluarga kita, menyediakan waktu buat keluarga kita. Nah, seperti apa nih kita bisa membagi keseimbangan yang tepat antara semua urusan tersebut? Ada 3 poin yang saya ingin bagi buat teman-teman, dan ini juga yang secara pribadi saya lakukan dari dulu sampai sekarang, sehingga walaupun ada kesibukan, saya tetap bisa berkarya dengan cara membuat video kah, dengan cara menulis buku, membuat artikel, dan sebagainya. Yang pertama adalah kita harus mengenali dulu peran diri kita. Apa ya peran saya? Setiap orang punya banyak peran. Jarang sekali orang yang hanya satu peran saja ya. Di kita sebagai seorang individu punya berbagai peran sekaligus yang menjadi amanah buat diri kita saat ini. Misalnya kalau saya pribadi gitu ya, saya menjalani beberapa peran. Saya seorang karyawan misalkan di sebuah perusahaan, itu peran saya. Jadi saya harus bekerja, harus mengerjakan tugas-tugas saya, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Nah, di rumah saya seorang ayah, saya punya anak-anak yang harus saya sayangi, ya, saya harus bermain dengan mereka, saya harus juga mengurus mereka. Saya seorang ayah buat mereka. Buat istri saya adalah seorang suami, saya harus menyediakan waktu buat istri, buat dia mungkin punya keperluan yang harus saya bantu, harus saya temani, dan lain-lain. Dan di Presenta Edu, di Presenta saya seorang trainer, saya seorang instruktur. Nah, ini adalah contoh peran-peran yang harus dihadapi. Ada peran di kantor, di rumah, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang anak, sebagai anggota masyarakat, dan lain-lain. Maka kita harus mencoba melihat bagaimana ya saya membagi perhatian saya secara adil dan optimal untuk setiap peran tersebut. Setiap peran itu adalah sebuah amanah. Kita yang harus pintar mengatur bagaimana kita memberikan perhatian yang tepat dengan proporsional, dengan adil, dan dengan optimal. Bagaimana caranya kita bisa melakukan hal itu? Caranya adalah kita harus tahu nih, kapan saya menjadi siapa. Kapan saya harus fokus dengan peran ini, kapan saya harus menangani peran yang lain. Misalnya gitu ya, ketika anak sakit, maka saat itu yang utamanya peran kita sebagai ayah untuk menemani anak kita, untuk merawat anak kita. Ketika pasangan sedang membutuhkan kita, maka peran utama kita sebagai suami itu harus dilakukan. Ketika saya di kantor, maka peran saya sebagai karyawan harus saya
saya kedepankan, dan seterusnya. Dan peran ini saling berganti-ganti dari waktu ke waktu, dari timing ke timing. Nah, kita harus paham di sisi mana, di waktu yang kapan saya harus fokus terhadap peran-peran tertentu dan menjalankannya secara seimbang, beriringan dengan peran-peran lain yang kita miliki. Kalau nanti kita sudah mencoba memahami seninya, mengatur kapan kita jadi siapa, maka langkah berikut yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mencoba mempelajari alokasi waktu yang kita miliki. Di berapa banyak ya waktu saya yang harus saya fokuskan untuk keluarga saya, untuk di kantor, untuk saya pengembangan diri, untuk saya belajar, untuk saya aktif di masyarakat. Coba kita alokasikan waktu yang terbaik untuk hal-hal tersebut. Jadi hanya sederhana itu saja. Kemudian poin yang kedua adalah kita harus mencoba bekerja dengan keras sekaligus kerja yang cerdas. Nah, apa nih maksudnya kerja yang keras dan kerja yang cerdas? Kadang-kadang ada orang bilang ya kita harus kerja. Ya benar, kita harus kerja. Dan kerja itu harus keras, harus sungguh-sungguh, harus serius. Tapi jangan lupa, kerja juga harus kerja yang cerdas, kerja yang efektif, kerja yang efisien. Mari kita lihat detail dari kedua hal ini. Yang pertama adalah kerja keras. Jadi kita harus memang rela ya bersusah payah menyediakan waktu-waktu yang khusus untuk hal-hal yang penting kita lakukan. Jadi dulu saya masih aktif misalkan bekerja di kantor, tapi saya ingin menulis, maka saya sediakan waktu untuk menulis. Saya kerjakan di malam hari, saya coba miliki konsentrasi untuk melakukannya, dan akhirnya bisa. Saya ingin berbagi lewat video, maka di waktu saya jam di luar kantor, saya rekam video, saya rancang skripnya, dan seterusnya. Dan ini semuanya butuh apa? Butuh kerja keras. Jadi kita memang harus rela bersusah payah menyediakan waktu khusus untuk sesuatu yang penting, yang kita anggap layak untuk saya kerjakan. Yang memang saya usahakan untuk dapat melakukannya. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus kerja cerdas. Nah, bagaimana kerja cerdas ini? Kerja cerdas ini adalah kita coba gunakan waktu itu secara efisien, secara efektif, secara produktif. Nah, misalnya ya, saya menyadari bahwa kalau menulis di siang hari, saya itu nggak bisa. Saya harus nulisnya pagi hari atau malam hari. Saya gunakanlah momen itu untuk membuat tulisan. Saya ingin misalkan tadi merekam video, saya harus cari waktu di mana anak-anak saya sudah istirahat, tidak ribut, ya, maka saya rekamlah di momen seperti itu. Atau saya rekam sekarang di kantor saya di Presenta, saya punya sebuah studio, saya bisa rekaman di sana. Maka waktu yang saya miliki tadi digunakan dengan efisien, dengan produktif. Ini direncanakan, diatur kapan mau rekaman, kapan nanti mau nulis, kapan untuk meeting dengan klien, kapan diurus mengerjakan berbagai hal-hal lainnya. Tentu dengan melakukan kerja keras dan kerja cerdas ini awalnya tidak mudah ya, awalnya akan sulit dan ini membutuhkan pengorbanan. Apa maksudnya pengorbanan? Ya kita memang harus rela mengurangi waktu tidur kita, waktu istirahat kita, waktu bersantai kita. Kenapa? Karena memang kita punya sesuatu yang penting, yang layak untuk kita perjuangkan, ya memang kita ingin melakukannya. Dan dengan cara itu saya pun rela tadi mengurangi sedikit waktu istirahat saya, waktu tidur saya untuk mengerjakan hal-hal yang saya anggap penting dan berguna tadi itu. Awalnya semua ini pasti tidak akan mudah ya. Jadi semua perubahan tadi itu kita dituntut menjadi harus bekerja lebih berat, lebih keras. Kayaknya banyak hal yang harus kita lakukan. Tentu awalnya itu tidak mudah, kita akan merasa kesulitan untuk mengatur waktu, kita mungkin merasa kelelahan. Namun ingat, nanti lama-kelamaan tubuh kita akan menyesuaikan diri dengan perubahan baru. Kita menjadi seorang individu yang lebih siap untuk bekerja dengan baik, apakah itu di pagi hari, siang hari, malam hari. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau orang lain sudah mulai ngantuk, saya belum ngantuk. Saya memang masih bisa bekerja, masih bisa mikir, masih bisa merumuskan sesuatu. Jadi tubuhnya pelan-pelan akan mengikuti sekaligus juga menyesuaikan diri. Yang paling penting adalah kita harus konsisten dan kita harus punya motivasi yang kuat untuk melakukan itu semuanya. Jadi kalau kita memang ingin kerja yang keras dan cerdas, kita konsisten, kita punya motivasi yang kuat,
insya Allah teman-teman akan bisa melakukannya. Kemudian poin yang ketiga adalah, nah ini dia, kita harus cerdas dalam pengelolaan waktu. Apa maksudnya? Waktu setiap orang tuh sama, kita punya waktu 7 hari seminggu, ya 24 jam dalam sehari. Kok bisa ya ada orang-orang tertentu yang lebih produktif, lebih bisa menghasilkan banyak karya? Simpelnya adalah mereka memang mengelola waktu dengan baik. Yang paling utama adalah, nah ini dia, kita harus coba gunakan waktu luang yang kita miliki seefektif mungkin. Lakukanlah, gunakan waktu luang ini untuk sesuatu yang memang tepat sasaran, untuk sesuatu yang akan berguna, bermanfaat buat kita. Digunakan hanya untuk yang bermanfaat. Misalkan saya nih, ada waktu longgar, besok tidak ada training, tidak ada kegiatan, maka saya akan memutuskan, apa ya yang mau saya lakukan? Saya bisa gunakan untuk memulihkan kesegaran diri saya, apakah saya ingin ambil waktu untuk istirahat, untuk tidur, untuk mungkin rileks sejenak, apakah saya ingin gunakan untuk belajar sesuatu. Ini karena besok saya belum ada kegiatan yang khusus, saya ingin belajar nih. Maka saya manfaatkan waktu 2 jam, 3 jam untuk mempelajari sesuatu, merumuskan sesuatu, atau menciptakan sesuatu. Jadi kita bisa menciptakan sebuah konsep baru, misalkan saya ingin buat sebuah tulisan yang baru, sebuah buku yang baru, sebuah video yang baru, saya gunakan untuk menciptakan sesuatu. Jadi itulah 3 poin yang kita bisa lakukan agar meskipun kita sibuk, meskipun kita banyak urusan, banyak peran yang harus kita lakukan, kita senantiasa bisa terus produktif dalam berkarya untuk bidang-bidang yang dimudahkan buat teman-teman sekalian. Sekali lagi, 3 poin tersebut adalah: 1, kenali peran diri kita. Saya punya peran apa saja. Usahakan seimbang, adil, dan optimal buat setiap peran tersebut. Karena keseimbangan ini penting. Begitu ada yang tidak seimbang, kita nggak akan bisa berkarya secara maksimal. Kalau saya misalkan punya problem misalkan dengan keluarga saya, dengan urusan di rumah saya nggak akan bisa perform dengan baik untuk memberikan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang ingin saya berikan buat orang banyak. Yang kedua adalah kerja keras dan cerdas. Jadi memang hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Kita harus bekerja keras, kita harus memang mau menyediakan waktu untuk melakukan hal-hal yang layak untuk dilakukan. Apakah kita akan lebih capek dari orang lain? Iya, lebih capek. Lebih repot? Iya, lebih repot. Namun jika itu hal yang penting, hal yang layak, kenapa tidak? Kerja keras barengi dengan kerja cerdas agar lebih efektif, lebih efisien. Dan yang ketiga adalah kita harus cermat dan cerdas dalam pengelolaan waktu. Lihat waktu-waktu yang kita miliki. Kapan kita sibuk, kapan kita punya waktu luang, kapan kita ingin gunakan untuk istirahat, kapan kita gunakan untuk ingin semaksimal mungkin dalam berkarya. Kita aturlah pengelolaan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi cara saya untuk tetap produktif berkarya meskipun di tengah kesibukan sehari-hari, rutinitas di kantor, di pekerjaan, dan berbagai urusan. Insya Allah dengan kita menjadi seorang yang mengelola waktu dengan baik, membagi peran dengan baik, kita akan tetap bisa produktif dalam setiap kesempatan secara konsisten. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga sharing ini berharga buat kita semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau Anda punya komentar, punya saran, punya pendapat, silahkan boleh dituliskan di kolom saran di bawah, kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe di channel Presenta Edu, silahkan bergabung di channel ini. Di channel ini saya sering membagikan topik-topik pengembangan diri, topik-topik keterampilan dalam kita berpresentasi, berkomunikasi, manajerial, dan lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.